Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sebelum kami lanjutkan ke perencanaan pelajaran materi ini, kami akan gimana? Murid-muridnya sudah masuk semua. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, saya absen dulu, coba perhatikan ya, saya panggil dulu. Mas Holan, Wiwit, Musyarofa, Hadir, Bu. Mbak Komaria, Mas Karimullah, dan Mas Zaini. Ada, Bu. Iya, Ada, Bu. Masuk, Bu, Karimullah. Siapa yang belum diabsen? Ada Ibu yang tadi belum dipanggil? Bu Kamaria. Bu Komaria. Kalian tahu kemana Bu Komaria tidak masuk? Ya, tidak Mungkin tahu, Bu. kendala sinyal, Bu. Iya. Saya lanjutkan ke materi berikutnya, itu membahas tentang tematik ya, masalah tema, yaitu masalah pelajaran PPKN, IPS, Bahasa Indonesia. Ini yang dibahas mulai dari pelajaran PPKN. Sudah jelas ya anak-anak, ini masalah videonya sudah ditampilkan bagian materi. Udah jelas ya? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Ya. Coba perhatikan, Bu Guru mau baca sekilas mungkin ini masalah bahan PPKN. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan ini pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagian dari masyarakat Indonesia yang terdiri perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Nah, dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Di sini ada beberapa macam bagian, yaitu 4 ya. Yang pertama, mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2, bersikap toleran dalam keragaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang nomor 3, yaitu bersikap toleran dalam keragaman sosial budaya masyarakat dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, kegiatan mendukung keagamaan sosial budaya masyarakat. Ada dasar yang mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah
Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika ini ada juga keragaman sosial. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau keberadaan dalam suatu masyarakat atau lingkup tertentu. Keragaman sosial terjadi alasannya beribu jenis suku agama yang ada di Indonesia bercampur menjadi satu, sebab kita hidup dengan banyak sekali macam orang dari beberapa tempat dan suku. Kita harus selalu menghargai keanekaragaman masyarakat di lingkungan sekitar, keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan memenuhi kebutuhan manusia. Berikutnya ya, menelaah keragaman sosial budaya masyarakat itu mempunyai beberapa macam manfaat. Satu, dalam bidang bahasa, kebudayaan bahasa yang dimiliki oleh daerah tertentu tentu saja bisa memperkaya adanya perbedaan istilah dalam bahasa Indonesia. Yang kedua itu bidang pariwisata, potensi dari adanya keragaman budaya tersebut. Di mana masalah pelajaran PPKN, anak-anak ada yang ditanyakan sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, masalah IPS. Halo? Mungkin dari beberapa anak ini ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya. Ya, mohon perhatiannya. Kompetensi IPS, dasar IPS ini ada beberapa macam. Dua, satu menganalisis, yang dua penyajian hasil analisis. Mulai dari menganalisis bentuk interaksi manusia di lingkungan terpengaruh terhadap pembangunan sosial. Jadi yang kedua ini menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia yang berpengaruh terhadap pembangunan sosial budaya masyarakat Indonesia. Di dalam IPS juga mempunyai beberapa macam tujuan. Apakah kalian ada yang mengetahui sebelum Ibu membahas tentang tujuan? IPS itu ada beberapa macam tujuan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Tujuan. Untuk tujuannya supaya menjadi warga negara yang baik, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Musyawarah, itu jawabannya bagus sekali ya. Ya, Bu. Mungkin ada sedikit ini kekurangannya, bukan salah, tapi saya tambahi sedikit masukan masalah tujuan IPS di sini. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan kepribadian siswa sebagai warga negara yang baik bagi Indonesia, karakteristik warga negara yang baik harus mengacu pada dasar negara Pancasila dan UUD 1945 tadi. Sama sebenarnya dengan jawaban Mbak Musyawarah. Ya. Coba sebutkan salah satu contoh sumber daya manusia dari peternakan, perkebunan, dan perikanan, perladangan. Coba berilah salah satu contoh. Siapa yang bisa? Satu saja. Kalau pertanian seperti padi. Oh, padi, jagung, ya. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bu Guru langsung dilanjutkan saja. Lanjut, Bu. Ya, terima kasih.
Lanjut saja. Oke. Jelas Pak Bu. Menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia lingkungan. Coba, manusia itu mempunyai beberapa macam lingkungan. Lingkungan pengaruh terhadap sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Di sini ada beberapa macam contohnya juga, termasuk komponen ya, ada biotik, abiotik, sosial, dan budaya. Itu mungkin Bu Guru ada salah ketik ya, kelas 5 di sini. Untuk semester 1 itu terdiri dari 5 teks, yakni hasil observasinya prosedur kompleks tersebut mempunyai teks eksploitasi dan negosiasi. Juga ada 2 macam di sini. Cara menganalisis dan cara memeragakan. Coba sebelumnya, apakah perbedaan menganalisis dan memeragakan? Mungkin dari Mas tadi, siapa yang bisa? Ayo. Perbedaannya menganalisis informasi atau meragakan informasi. Kalau saya Bu, Ya, ya Pak. kalau ya. menganalisis itu mencari informasi. Kalau memperagakan menyampaikan informasi Bu. Oh ya, kalau menganalisis itu mencari informasi. Kalau memperagakan menunjukkan informasi. Itu bagus sekali dari jawaban Mas Holland Wiwit, ya. Bu. Oh, Wiwit, Bu. Wiwit. Ya, Wiwit. Bagus sekali jawabannya. Kalian sudah pintar semua. Jadi Bu Guru tidak perlu panjang lebar untuk menjelaskan materi berikutnya. Kalian sudah memahami meskipun sedikit pemasukan materi ini, atau gini ya, kalian membentuk kelompok. Kelompoknya milih sendiri, nanti diskusi 3 atau 4 orang. Bisa ya? Ini, coba ditulis pertanyaannya. Kelompok 1, jelaskan pengertian sumber daya alam. Sebutkan macam-macam sumber daya alam. Yang nomor 2, kelompok 2, analisislah. Nomor 2, analisislah beberapa sudah ya, analisislah beberapa macam informasi, atau kalian buat iklan dari media elektronik. Jadi elektroniknya itu kalian pilih sendiri, dari alat transportasi sendiri. Saya tidak menentukan, cuman menentukan kelompok terbagi 2, kelompoknya itu misalnya 3 atau 4 orang. Silahkan kalian sekarang itu didiskusikan. Bu Guru kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan dulu. Sudah ya? Bu. Ya. Kalau belum selesai, misalnya ini yang penting kalian itu sudah tahu kelompoknya siapa, itu bisa didiskusikan buat
tugas kelompok di rumah. Mungkin ada pertanyaan dari bahan diskusi tersebut? Insyaallah. Boleh. Ya, kalau tidak ada, Bu Guru akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.